Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Serba Inspirasi kembali hadir untuk menyajikan satu buah video yaitu saham SIN saham SIN Kapuas Primagold Jadi kita buka chartnya saham SIN. Untuk video kali ini sudah yang keempatnya jadi sudah part keempat. Jadi silahkan bagi yang belum menonton video saya sebelumnya part 3 itu saya membuat video tepat di sini teman-teman. Lihat kursor saya Jadi saya up hari yang ini, candle ini adalah tanggal 18 Desember hari Jumat. Kemudian hari Sabtu saya buat konten terkait saham ini. Hari Minggu tanggal 20 saya upload, dan yang candle merah ini tanggal 21 perdagangan hari Seninnya. Silakan tonton video saya yang part 3 Jadi di situ saya mengatakan silahkan untuk melindungi profit itu gunakan trailing stop. Mekanismenya seperti itu. Kenapa demikian? Karena pada saat saya mengupload video part kedua di sini market maker modalnya sudah di sini teman-teman, di sekitaran sini. Artinya begitu harga naik di sini ini market maker sudah cuan 100%-an sudah hampir 100%, bahkan lebih Nah, di video yang ketiga saya mengatakan bahwa saham ini akan dibanting lebih dulu harganya sebelum melanjutkan kenaikan. Kenapa saya bisa menganalisa seperti itu? Yang pertama adalah saat itu, atau lihat di sini kursor saya, harga sudah sangat jauh dengan MA20 sudah sangat jauh dengan MA20. Idealnya hanya ada dua skenario. Skenario pertama itu adalah garis yang mendekat ke atas. Itu artinya harga saham akan konsolidasi atau bergerak flat dulu. Kalau itu tidak terjadi, maka akan berlaku skenario kedua, yaitu harga yang mendekat ke MA20. Itu artinya begitu harga mendekat ke MA20 itu terjadi koreksi. Kenapa saya suruh melindungi profit yang sudah didapat? Karena pada saat harga koreksi yang saat ini jaraknya dengan MA20 itu sangat lebar, maka potensi ruginya pun atau tergerusnya cuan pun akan semakin besar. Dan benar terjadi harga sahamnya dibanting sampai dengan di sini teman-teman, 177 177 harga terendahnya. Kenapa harus 177? Karena semua hampir semua orang atau pelaku pasar menyepakati bahwa di sekitaran ini, di sekitaran garis biru saya ini adalah support pertama. Nah, terlihat di sini yang garis merah ini candle merah ini semua orang mengasumsikan ini sudah berada pada support kuatnya. Hingga akhirnya ternyata market maker masih mengambil stop loss Jadi ini disepakati semua oleh pelaku pasar bahwa orang-orang yang sudah profit dari sini, maka dia akan pasang stop lossnya di sini atau di bawahnya ini sedikit. Maka market maker akan mengambil stop loss itu, namanya pengejar stop loss. Begitu stop loss sudah keambil semua, harga mantul naik ke atas.
harga mantul naik ke atas. Pada saat penurunan ini saya juga menjadi penonton saja. Ini belum bisa kita analisa, belum bisa kita melihat pola, atau polanya belum terlihat pada saat penurunan ini. Ini akan turun sampai di mana? Akan tetapi hampir rata-rata orang mengasumsikan di sini adalah area-area supportnya. Ya, di sini adalah area-area supportnya. Nah, pada saat ini terjadi pantulan, maka saya berani untuk melakukan penggarisan di sini, teman-teman. Saya berani narik garis ini. Nah, begitu garisnya sudah terbentuk, ya, begitu garisnya sudah terbentuk di sini, maka ini akan menjadi support berikutnya, ya. Dan harga saat ini bergerak di bawah garis support, ya. Kita masih menunggu konfirmasi 2 candle lagi, teman-teman. Silahkan lihat 2 candle lagi. Di sini sebenarnya kalau mau masuk bisa, tapi porsinya sedikit saja. Bisa 20% di sini dari alokasi dana, masuk dulu di sini. Nanti lihat 2 candle kemudian. Pada saat 2 candle itu masih bergerak di bawah garis ini, maka dia akan potensi ke sini, teman-teman. Garis biru yang ketiga. Garis biru ada 3 ya, 1, 2, 3. Garis biru yang ketiga. Artinya polanya akan membentuk double bottom, ya, double bottom. Kemudian dia akan bergerak naik kembali. Nah, penentuannya di double bottom sini, teman-teman. Nanti pada saat double bottom ini, silahkan gunakan sisa dananya untuk masuk di sini. Nah, kalau ternyata nanti double bottom harganya jebol di bawah ini, di bawah 177, maka lakukan stop loss atau cut loss sebelum dia akan jatuh lagi ke sini. Ya, cuman ada kemungkinan ini akan mantul naik lagi, ya, akan mantul naik lagi. Nah, setelah 2 hari candle muncul, nanti akan dilihat. Kalau dia ternyata tadi skenarionya 2 candle berada di garis bawah, ya. Nah, kalau 2 candle nanti itu berada di atas garis ini, maka lakukan penambahan pembelian. Maka saham ini kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Harus terkonfirmasi bahwa harga akan bergerak di atas candle yang ini, teman-teman. Garis biru saya ini yang paling atas, yaitu sekitar di atas 211-an, ya. Harus bergerak di atas itu baru terkonfirmasi bahwa harga memang mau melanjutkan kenaikan, ya. Jadi saham ini harus benar-benar dipantau, dikawal, tidak boleh dibiarkan begitu saja, ya. Begitu untuk saham SIN. Jadi sederhana, simple, kita nggak usah banyak garis-garis, nggak usah banyak indikator. Pola analisa saya seperti itu. Jadi pada saat harga 2 candle nanti bergerak di bawah garis support, ya, garis support saya ini, maka tunggu di garis ketiga ini, garis biru ketiga, yaitu sekitar 184-an. Karena ada potensi dia akan membentuk pola double bottom dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Kalau sampai double bottom ini jebol ke bawah, maka itu konfirmasi harga juga masih akan terus koreksi. Oke ya, teman-teman, ya. Jadi kalau IHSG nanti tidak crash banget atau tidak terjadi penurunan banget, kemungkinan saham ini masih akan naik, ya, setelah dia mampu bertahan di atas garis ini, atau dia paling tidak dia akan membentuk double bottom dulu. Oke, sekilas kita lihat IHSG, ya, saham IHSG atau indeksnya. Saat ini, ya, seperti kita lihat kursor saya, ini adalah candle yang mengindikasikan harga yang bimbang,
Jadi perang antara pembeli dan penjual itu sama. Lihatnya dari mana? Dari ekor candle atas sama ekor candle bawah ini sama. Ya. Sama. Dua candle berada di atas, ya, dengan pola yang sama. Akan tetapi harga jauh dari MA20. Nah, skenarionya sama dengan saham SIN tadi. Kalau nggak garisnya mendekat ke atas, yang artinya saham harga akan konsolidasi bergerak flat di sekitaran 6.400, atau skenario kedua, harganya yang turun ke bawah mendekati garis MA20. Itu artinya akan terjadi koreksi sekitar berapa ini ya? Sekitar 200-an nanti. 6.200-an baru dia melanjutkan kenaikan lagi. Begitu ya. Jadi hati-hati pada saat harga sudah jauh keluar dari garis MA, ataupun ya sesuaikan dengan metodenya masing-masing ya. Ini kalau saya seperti itu. Kembali lagi ke stop SIN. Jadi intinya kalau 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan candle itu berada di bawah garis ini, akan ada potensi dia akan membentuk double bottom dulu. Namun apabila 2 atau 3 hari kemudian harga bergerak di atas garis support, maka saham ini akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Oke ya teman-teman, mungkin itu untuk review part keempatnya saham SIN ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi yang sudah berkenan support channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.